Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Ar-Rahman dengan NPM G1A024632. Pada kali ini saya akan membuat sebuah database terkait e-sport turnamen MLBB. Mana pertama itu kita akan drop database if exists e-sport. Mana ini akan menghapus database e-sport jika ada agar tidak bentrok ketika kita ingin membuat database baru. Kemudian kita membuat database e-sport, langsung kita pakai. Selanjutnya kita ke tabel-tabel. Pertama kita akan membuat tabel tim. Isinya simpel, berupa ID tim, nama tim, region, dan ID tim berupa primary key-nya. Lalu ada tabel pemain. Di sini terdapat foreign key berupa ID tim, yang mana itu membuat si pemain ini, satu tim ini bisa memiliki banyak pemain. Kemudian kita membuat tabel turnamen di sini, yang mana berupa ID turnamen, nama turnamen, tanggal mulai, tanggal selesai, dan prize pool. ID turnamen sebagai primary key. Selanjutnya kita membuat tabel pertandingan, yang mana ini membuat seperti catatan, yang mana tim 1 melawan tim 2, kemudian skornya berapa, pemenangnya siapa, dan durasinya berapa lama. Dan di sini ada foreign key, merujuk ke ID turnamen dan ID tim. Kemudian kita di sini ada tabel hero, berupa ID hero, nama hero, dan role hero tersebut. ID hero sebagai primary key. Selanjutnya tabel performa, yang mana untuk melihat bagaimana performa dari pemain selama turnamen berlangsung, yang mana ID performa sebagai primary key, ada foreign key ke ID pemain dan ID turnamen. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Misalnya ke tabel tim kita masukkan ada 5 tim. Kemudian tabel pemain kita masukkan ada 5 pemain. Nah, ini bisa berupa nama pemain, nickname, role-nya apa, total kill, total death, total assist, dan ID timnya selama di turnamen. Kemudian kita masukkan di tabel turnamen ada 3 jenis turnamen yang diadakan. Kemudian kita masukkan ke tabel pertandingan, yang mana di sini ada beberapa pertandingan yang telah dimulai dilaksanakan. Setelah itu kita masukkan ke tabel hero, berupa beberapa hero ya, dan role-nya apa. Kita masukkan ke ID performanya ke tabel ini, bisa berupa ID pemain, ID turnamen, total assist, total death, dan total assist dari si pemain ini, menuju ke ID pemain dan ke ID turnamennya. Nah, ini itu membuat database dan memasukkan datanya. Kemudian kita akan masuk ke query yang pertama, yaitu sorting. Nah, di sini saya akan melakukan sorting, yang mana kita akan melihat nickname, nama pemain, role main, nama tim, dan total kill dari si tabel pemain ini. P kita join ke ID tim, kita urutkan berdasarkan total kill-nya. Ini adalah gambaran outputnya, yang mana si Aurel ini memiliki total kill 198. Kemudian red zone yang paling bawah. Terus selanjutnya kita akan melakukan grouping, mana ini kita akan menggunakan fungsi count dan sum untuk membuat win rate dari pertandingan itu menggunakan persentase. Kita menggrupkannya sebagai ID tim dan nama tim. Nah, di sini ada terlihat nama timnya sebagai dari squad memiliki total match-nya 3, total menangnya 3. Jadi win rate-nya itu 100%. Mana dihitung sebagai ID pemenang sama dengan ID tim. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi agregasi, yang mana kita melakukan count untuk total turnamennya, sum untuk total prize pool, average, min, dan max, untuk melihat total dari
total turnamennya, total prize pool, rata-rata prize terkecil dan prize terbesar. Di sini telah terlihat total prize-nya 105 juta dan prize terbesarnya 50 juta dari turnamennya. Selanjutnya kita melakukan fungsi if dari pemain, yang mana jika pemain itu memiliki total kill lebih dari 150 dikategorikan sebagai pro player, jika tidak maka regular player. Di sini bisa terlihat ini tidak diurut ya, sesuai yang data yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita melakukan cash win, yang mana kita melakukan dari total assist, yang mana jika total assist lebih dari 200 maka dia memiliki role sebagai support spesialis, dan jika lebih dari 100 tim player, dan di bawah itu sebagai damage fokus. Nah, bisa terlihat yang mana damage fokus yaitu si Darzon karena memiliki total assist 98. Kemudian kita melakukan fungsi concat, yang mana berupa kita ingin menyatukan dari tim 1 melawan tim 2 dengan skor tim 1 itu berapa dari tim 2. Ini fungsinya, kita melakukan join tim 1 kemudian join ke tim 2. Bisa terlihat ID pertandingannya, kemudian nama pertandingannya apa, melawan siapa, dan hasil skornya berapa. Kemudian kita akan membuat tabel view laporan match, yang mana ini berfungsi ketika kita ingin melihat laporan match itu, kita tidak perlu melakukan membuat query yang panjang. Kita bikin melalui fungsi concat tadi dari tabel pertandingan. Nah, kita bisa melihatnya dengan select from view laporan match. Berikut adalah tampilannya berupa ID pertandingan di sini, nama turnamennya. Kemudian ada fungsi concat, yaitu squad apa melawan squad apa, tim ya. Kemudian skornya berapa, durasinya berapa lama, kemudian pemenangnya siapa. Oke, mungkin cukup gambaran dari hasil dari kode kami. Nah, ini berikut adalah gambaran skema dari database turnamen MLBB yang telah dibuat sebelumnya. Dapat format, tim, pemain, hero, turnamen, pertandingan, mana ada 6 tabel di sini. Kemudian ini yang sendirian ini adalah view laporan match yang telah kita bikin sebelumnya. Mungkin ini sudah cukup untuk ada fungsi dari sorting, grouping, fungsi agregasi juga, if, cash win, kemudian ada concat, terakhir kita membuat view. Mungkin cukup sekian dari penjelasan buatan database turnamen MLBB. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.